Istilah masyarakat ekonomi ASEAN mungkin dimaknai beragam oleh setiap orang. Berikut hanya secuplik opini dari sedikit pelaku bisnis. Tony Fernandes, Group CEO AirAsia berhad, "The image that immediately comes to mind is of one region, 600 million strong, diverse, vibrant, dynamic, geographically located at the crossroads of East and West, and rich in heritage." Sedangkan menurut Chu Gek Kim, Executive Chairman, The Straits Trading Company, ASEAN is a coalition of countries within Southeast Asia, each with separate sovereignty and political philosophy, but working and coming together because of their close geographic links and common interests. Masyarakat atau komoditas ekonomi ASEAN sebagai salah satu bagian penting dari kesepakatan masyarakat atau komoditas ASEAN yang peta rencananya terdiri atas 3 bagian penting, yaitu The ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community Blueprints. Sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2025, terdiri atas 5 karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif, ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis, konektivitas dan kerjasama sektoral yang meningkat, ASEAN yang lebih adaptif, inklusif dan lebih people-centered, dan ASEAN yang global. Bagi Indonesia, dengan ukuran jumlah penduduk sekitar 40% dari penduduk ASEAN keseluruhan, ini tentu merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi, sekaligus menjadi peluang sangat penting yang harus secara nyata disikapi secara positif, yang tentu saja tidak lagi hanya sekedar bertumpu pada melimpahnya sumber daya alam. Dengan dukungan bonus demografik, kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, kini semakin menentukan adaptabilitas dan daya saing di tengah dinamika perubahan global. Kita perlu optimis bahwa Indonesia tengah memasuki era keemasan di zaman milenium. Kemampuan berinovasi kini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diperkuat. Karena tanpa inovasi, mustahil terjadi perubahan atau perbaikan signifikan dalam pembangunan dan pemajuan masyarakat. Kemampuan berinovasi ini perlu beriringan dengan pengembangan budaya dan keterampilan entrepreneurship, sehingga dapat mengantarkan potensi-potensi inovasi menjadi benar-benar inovasi yang sampai ke pasar, dan semakin berpeluang berdampak luas atau terdifusi dalam ekonomi, dan berdampak pula terhadap pemajuan sosial budaya. Karena itu, kemampuan sumber daya manusia tak lagi dinilai cukup semata dengan menyiapkan SDM-SDM yang siap mencari kerja, tetapi lebih dari itu adalah menyiapkan SDM-SDM yang semakin mampu merintis atau mempelopori membangun usaha atau bisnis, sekaligus tentunya menciptakan kesempatan kerja yang semakin luas. Selaras dengan nawacita yang menjadi semangat dari kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mendapat tugas nasional yang sangat penting, antara lain adalah turut mendukung penumbuh kembangan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi atau perusahaan-perusahaan inovatif atau sering secara populer disebut pengembangan teknopreneur. Hal ini dilaksanakan melalui program pengembangan Science and Technopark, khususnya National Science and Technopark atau NSTP, yang dipercayakan kepada Balai Inkubator Teknologi BPPT di Puspiptek yang diawali tahun 2015. Sebagai tahun pertama, program pengembangan teknopreneur tahun 2015 ini difokuskan untuk membangun fondasi penting bagi perkembangan bisnis-bisnis inovatif, sehingga diarahkan terutama pada 3 area penting, yaitu 1. Membangun motivasi, wawasan, keterampilan, dan budaya teknopreneurship melalui perkuliahan dan rangkaian kegiatan capacity building di beberapa perguruan tinggi dan lembaga mitra. 2. Mendorong pendirian pusat-pusat inovasi sebagai wadah sekaligus alat untuk memfasilitasi berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi dan UKM inovatif. 3. Mendukung pengembangan skema-skema pembiayaan untuk bisnis-bisnis inovatif. Sebagai informasi ringkas, berikut adalah beberapa capaian dari program pengembangan teknopreneur tahun 2015.
BPPT memprioritaskan bermitra dengan berbagai perguruan tinggi mengingat mereka adalah knowledge pool atau kolam pengetahuan sangat potensial bagi berkembangnya inovasi dan para entrepreneur baru. Universitas Negeri 11 Maret atau UNS merupakan salah satu mitra pelopor dalam mengadopsi perkuliahan Technopreneurship dalam kurikulumnya. Kuliah Technopreneurship ini dinilai penting dalam rangka meningkatkan motivasi, wawasan, meningkatkan keterampilan dan juga turut merubah budaya Technopreneurship di kalangan mahasiswa dan secara bertahap mendorong berkembangnya ekosistem berinovasi yang semakin kondusif di lingkungan kampus. Kerjasama antara BPPT dan UNS telah membawa kepada penyelenggaraan perdana perkuliahan Technopreneurship yang diikuti oleh seluruh program studi di Fakultas Teknik UNS. Pada waktu yang hampir bersamaan, dengan asistensi dari tim BPPT, UNS juga mendirikan pusat inovasi teknologi dan memulai proses inkubasi bisnis dari hasil-hasil invensi Sivitas Akademika UNS. Peningkatan kemampuan dilakukan bersama, termasuk menyangkut metode pengukuran tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level. TOT pengelolaan pusat inovasi dan proses pra-inkubasi berupa talent scouting seperti kegiatan Technopreneurship Camp yang diselenggarakan bersama dengan melibatkan tim dosen pengajar maupun pengelola PIT dan para calon tenan. Gagasan mendorong berkembangnya Technopreneurial Campus dari BPPT kemudian mendapat respon yang luar biasa dari banyak pihak. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Primakara di Pulau Dewata, Bali, sebuah perguruan tinggi swasta yang relatif baru, merespon sangat cepat dan mengadopsi perkuliahan Technopreneurship untuk seluruh program studi, mendirikan pusat inovasi, dan memfungsikannya dalam rangka mendorong berkembangnya tenan-tenan pelaku bisnis pemula. Bahkan mereka mengklaim diri sebagai Technopreneurship Campus. Beberapa kampus di Bumi Andalas juga tidak mau ketinggalan. Universitas Sriwijaya atau UNSRI termasuk sangat progresif dalam hal ini. Fakultas Teknik mengadopsi kuliah Technopreneurship sebagai pilot project di kampus. Sementara itu, pusat inkubasi bisnis dan kewirausahaan yang sudah ada dikembangkan sebagai embrio bagi pusat inovasi. Termasuk misalnya Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Teknologi Sumbawa, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Pusmanu di Kota Pekalongan yang mengkhususkan diri dalam bidang batik adalah beberapa perguruan tinggi yang termasuk pelopor dalam mengadopsi program pengembangan teknopreneur di lingkungan kampus. Universitas Diponegoro atau Undip di Semarang merupakan mitra relatif baru namun sangat penting bagi BPPT. Dengan total mahasiswa terdaftar sekitar 43.000 orang, sekitar 11.000-nya adalah mahasiswa Fakultas Teknik. Maka, tentu menjadi tempat yang potensial bagi penumbuh kembangan teknopreneur muda. Persiapan perkuliahan Technopreneurship, pendirian pusat inovasi dan bagaimana proses memfungsikan dan perkembangan perusahaan-perusahaan inovatif, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, adalah mitra terdepan kami. Karena apa? Karena kami ingin membagian dari pola-pola pengkajian dan penerapan itu sendiri. Dan itu semua tentu harus juga diberikan kepada para mahasiswa kami. Kerjasama ini betul-betul bermanfaat di kedua belah pihak dan tujuannya adalah semakin memandirikan Indonesia di wilayah teknologi. Walaupun masih relatif awal dilaksanakan, di akhir tahun 2015 sebagai tahun pertama program, pengembangan Technopreneur BPPT mulai menunjukkan hasil. Beberapa perusahaan yang cukup inovatif mulai lahir dan diharapkan akan terus semakin berkembang ke depan. Langkah BPPT dalam mendorong skema-skema pembiayaan yang diperlukan bagi penumbuhan perusahaan-perusahaan inovatif, khususnya perusahaan pemula, dilakukan dengan beragam aktivitas, termasuk mereview beberapa aturan perundangan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam merintis skema pembiayaan tersebut, termasuk dengan berbagai kalangan internasional.
Semenjak saya di inkubasi, memang sebelumnya saya memulai bisnis itu ketika saya masih kuliah, dan banyak sekali hal atau ilmu yang belum saya pelajari mengenai bagaimana berbisnis dengan baik dan bisa membangun suatu perusahaan yang besar. Ketika dibantu oleh BPPT, saya sangat terbantu karena memang di sana kita difasilitasi mulai dari bagaimana memarketingkan suatu produk dan juga bagaimana memanajemen suatu bisnis yang baik. Saya berharap dari apa yang sudah saya dapatkan ini dari Balai Inkubator Teknologi, fasilitas dan juga nilai-nilai atau manfaat yang bisa diberikan oleh Balai Inkubator Teknologi bisa dijangkau oleh masyarakat yang jauh lebih luas. Karena seperti kita tahu bahwa banyak sekali generasi-generasi muda yang masih sangat membutuhkan pembimbingan atau mentorship dari lembaga-lembaga seperti Balai Inkubator Teknologi. Sehingga mudah-mudahan dari banyaknya entrepreneur baru bisa membuat bangsa ini jauh lebih maju lagi. Melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BIT, BPPT, dan juga PT UNS, kami dapat melakukan uji produksi dengan didampingi oleh inkubator sehingga dihasilkan produk Kunz Eco-Absorber yang siap dipasarkan. Selain itu, kami juga diberi fasilitas uji pasar sehingga kami bisa lebih mengetahui dan mengenal segmentasi pasar dari produk Kunz Eco-Absorber. Fasilitas mentoring, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi dari inkubator, baik BIT, BPPT maupun PT UNS, sangat membantu kami dalam mengarahkan bisnis kami untuk keberhasilan selanjutnya. Inovasi merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan dan kejayaan Indonesia. Para teknopreneur, perusahaan-perusahaan pemula inovatif maupun UKM-UKM yang di-upgrade menjadi UKM inovatif berperan sangat penting bagi kejayaan Indonesia ke depan. Karena itu, sejalan dengan visi BPPT sebagai pusat unggulan teknologi yang mengutamakan inovasi dan layanan teknologi untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, maka program pengembangan teknopreneur sangatlah penting. Pelaksanaan kegiatan dan capaian yang diraih di tahun 2015 sebagai tahun awal program pengembangan teknopreneur ini merupakan fondasi dan milestones penting serta memberikan lessons learned yang sangat berharga bagi BPPT dan mitra untuk keberlanjutannya di tahun 2016 dan seterusnya, dalam rangka menghasilkan capaian yang jauh lebih signifikan dan berdampak nyata bagi kemajuan inovasi dan perkembangan perusahaan-perusahaan inovatif serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.